Perhatikan kaidah yang diberikan oleh para ulama kita kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum tanduruna ila rabbikum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Dan pembahasan ini sudah kita lewat pada pembahasan yang lalu. Perhatikan baik-baik ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah faham. Innakum tanduruna ila rabbikum. Sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian. Kama tanduruna ila qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan ingin menyerupai Allah dengan bulan, tetapi cara kita melihat. Berapa banyak pun manusia di muka bumi ini sekarang, jumlahnya 7 miliar misalkan, dan malam itu pada satu waktu di seluruh dunia. Apakah kita sulit melihat bulan purnama? Tidak ada yang sulit melihat bulan purnama walaupun begitu banyak jumlah manusia. Jadi di sini mimbab kata para ulama, bukan Rasul menyerupai Allah dengan bulan, tapi cara kita melihatnya. Cara kita melihatnya. Taib. Kemudian datang seorang laki-laki berkata di majelis tersebut, "Ya Aba Khalid, wahai Aba Khalid, ma makna hadal hadis? Apa maksud hadis ini? Masa Allah dilihat? Berarti kalau Allah dilihat, Allah itu sama dengan makhluknya. Makhluk bisa dilihat atau tidak? Kita bisa dilihat? Bisa dilihat. Berarti kalau Allah bisa dilihat, Allah sama dengan makhluk. Berarti kalau Allah bisa dilihat, maka Allah akan diliputi dari 6 sisi tersebut. Ini nggak mungkin bagi Allah memiliki sifat seperti ini. Masa sisi 6 itu meliputi Allah? Itu kan akalan-akalan dia. Akal-akalan dia. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya dia punya kaidah seperti ini, kita tanya sama dia, kamu yakin enggak Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar? Yakin enggak? Sami', Allah punya sifat mendengar. Bahkan orang yang menetapkan sifat 20 menetapkan enggak sami' bagi Allah? Yang menetapkan sifat 20 wujud qidam baka menetapkan enggak sifat sami' bagi Allah? Mereka tetapkan sifat sami'. Kita tanya, apakah ketika kamu menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sami', sifat mendengar, menunjukkan Allah punya 2 kuping? Kemudian ada gendang suara, atau terkadang ada kotoran di kupingnya, kamu berkata demikian? Oh enggak, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar nggak perlu ada kuping seperti kita manusia punya kuping. Masya Allah, ini ucapan yang benar. Dan jangan hanya pada sami saja, kepada seluruh sifat seharusnya, kepada seluruh sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh selatan, utara, barat dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat, bukan maknanya Allah sama dengan makhluk. Seperti Allah nggak butuh kepada kuping ketika Allah mendengar, tetapi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Mafhum di sini? Nah ini yang dikhayalkan. Apa kata beliau? Faghadiba wa jarrada, wa harada. Kemudian dia marah. Dia marah. Qala ma asbaka bis-subayq. Dan ucapanmu ini sama persis seperti ucapannya Subayq. Subayq ini seorang tokoh ahlul bidah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan dia menggunakan akalnya dalam memahami agama ini, sehingga terjerumus kepada pemikiran-pemikiran kebidahan. Di zaman Umar bin Khattab, beliau mentahdzir Subayq ini. Kemana saja Subayq pergi, manusia akan berdiri, bangun, lari darinya. Orang ini sudah ditahdzir oleh Umar bin Khattab, hati-hati. Mafhum ya? Siapa namanya? Subayq. Ma asbaka bis Subayq ahwajaka ila mithal ma fu'ila bihi. Dan engkau sepertinya butuh apa yang Umar bin Khattab melakukan kepadanya.
Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Subaik? Dipukul kepalanya supaya bisa bertaubat. Kemudian diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditahdzir oleh Umar bin Khattab seantero ya tempat pada waktu itu mendapatkan khabar Umar mentahdzirnya itu tersebar. Ya banyak kaidah-kaidah penting di sini. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengingatkan manusia dari kesalahan, dan ini bukan maqam dalam kita membahas masalah ini. Kemudian wailak, celaka engkau, wa man yadri kaifa hadha, siapa yang tahu bagaimana sifatnya Allah, bagaimana kaifiyahnya. Wa man yajuzu lahu an yujawiz hadzal qaul alladhi jabil hadits, tidak boleh seseorang melampaui batas apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat yaumul qiyamah, sudah imani saja. Jangan kau khayalkan begini dan begini. Aw yatakallam fihi bi syai'in min tiqai nafsi, atau dia berbicara sesuatu dari sifat Allah yang itu datang dari dirinya sendiri. Kan ini datang darinya sendiri kan? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka nanti sama Allah dengan makhluknya. Ini dari mana ini? Kan dari dia. Iya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka Allah akan diliputi oleh arah. Ini dari mana ini? Ya dari dia juga. Bukan sesuatu yang datang dari dalil. Iya, ini perkara gaib. Perkara gaib cukup kita imani. Dan saya sudah sering sampaikan. Dan saya ingatkan kembali supaya kita lebih mudah memahaminya. Ruh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan? Ruh itu makhluk. Adapun Allah yang menciptakan makhluk. Ruh saja yang makhluk, yang ada di badan kita. Kita imani nggak adanya ruh? Ada, imani. Ya, sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Ruh itu kira-kira lebarnya berapa senti? Panjangnya berapa meter? Warnanya apa? Letaknya di mana? Baunya kira-kira apa? Gimana baunya? Kalau ditimbang kira-kira berapa kilo? Tahu nggak kita? Itu makhluk. Ada di badan kita. Ada di badan kita ini. Makhluk dia. Iya. Nah ini saja akal kita tidak sampai. Anda mau berbicara tentang sifat-sifat Allah di luar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan, Anda nggak bakal sampai ke sana. Iya, justru Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam kehancuran. Cukup terima. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dari apa yang dilisankan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak di yaumul qiyamah. Iya. Ini sesuatu hal perkara gaib. Bagaimananya wallahu a'lam bissawab. Karena Rasul dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita kecuali hanya titik dari hadis yang kita baca tadi. Mafhum di sini? Jelas? Baik.